Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ismail Rabani dengan NIM 17066221101. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan seminar proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Minat Investasi Emas Digital Mahasiswa Akuntansi dengan dosen pembimbing 1 Profesor Dr. I Gusti Ketut Agung Likwi, SMSI KKCA, dan dosen pembimbing 2 Pak Aji Ahmadi Sasmi, SAK MAK. Lanjut ke bab 1, pendahuluan di bagian latar belakang. Investasi merupakan suatu bentuk penanaman modal dengan tujuan memperoleh keuntungan sekaligus mempertahankan aset di masa mendatang. Namun, ketika kondisi perekonomian yang tidak stabil dengan meningkatnya inflasi dan ketegangan politik akan berdampak pada pergerakan pasar keuangan aset investasi. Seperti grafik di samping yang menunjukkan penurunan indeks harga saham gabungan sepanjang tahun 2026. Dengan kondisi tersebut, investor cenderung memilih investasi yang berisiko rendah, dan salah satu instrumen investasi yang berisiko rendah adalah emas. Beberapa waktu terakhir, kenaikan harga emas sangat berkembang pesat, dan perkembangan teknologi menghasilkan inovasi berupa investasi emas dalam bentuk digital. Hal ini berpotensi meningkatkan minat berinvestasi emas digital. Namun, terdapat keraguan terhadap investasi emas digital karena kurangnya pemahaman mengenai konsep dan mekanisme terkait dengan investasi emas digital. Selain itu, tingkat literasi keuangan masih lebih rendah dibandingkan tingkat inklusi keuangannya. Selain itu, dari dua permasalahan di atas, terdapat inkonsistensi hasil penelitian terdahulu mengenai faktor literasi keuangan, persepsi risiko, efikasi keuangan, dan pengaruh influencer keuangan terhadap minat investasi. Selanjutnya ada pertanyaan dan tujuan penelitian. Pertanyaan penelitian pertama, di sini apakah terdapat pengaruh literasi keuangan terhadap minat investasi di emas digital pada mahasiswa? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh persepsi risiko terhadap minat investasi emas digital mahasiswa? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh efikasi keuangan terhadap minat investasi emas digital pada mahasiswa? Dan pertanyaan penelitian yang terakhir, apakah terdapat pengaruh influencer keuangan terhadap minat investasi emas digital pada mahasiswa? Kemudian tujuan penelitian yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap minat investasi emas digital pada mahasiswa. Kemudian untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh persepsi risiko terhadap minat investasi emas digital pada mahasiswa. Yang ketiga untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh efikasi keuangan terhadap minat investasi emas digital pada mahasiswa. Yang keempat untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh influencer keuangan terhadap minat investasi emas digital pada mahasiswa. Kemudian di manfaat penelitian terdapat dua manfaat. Yang pertama teoritis, memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian mengenai investasi mahasiswa akuntansi, terutama pada instrumen emas digital yang terus berkembang mengikuti inovasi teknologi keuangan. Yang kedua, menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya terkait perkembangan investasi di kalangan mahasiswa. Selanjutnya, manfaat praktis. Yang pertama, memberikan pemahaman bagi perusahaan atau penyedia layanan investasi emas digital dalam menyusun strategi peningkatan minat dan partisipasi investor. Kemudian mendukung pengambilan keputusan bisnis dan pengembangan layanan yang sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik generasi muda. Kemudian masuk ke bab 2, teori pendukung dan konsep variabel. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah Theory of Planet Behavior. Theory of Planet Behavior merupakan teori tentang perilaku yang menjelaskan minat atau niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan dipengaruhi oleh adanya sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Kemudian untuk variabel Y, yaitu minat investasi. Minat investasi merupakan hasrat atau keinginan yang kuat pada seseorang untuk mempelajari segala hal yang berkaitan dengan investasi hingga pada tahap mempraktikannya. Kemudian ada variabel X yang pertama, literasi keuangan. Literasi keuangan merupakan kemampuan seseorang untuk mengetahui, mengelola, dan menerapkan konsep-konsep keuangan dengan baik sehingga dapat mencapai kesejahteraan finansial di masa depan. Kemudian ada persepsi risiko. Untuk variabel X kedua, persepsi risiko dapat diartikan sebagai sudut pandang seseorang dalam menginterpretasikan dan memahami terkait kemungkinan risiko yang muncul
saat melakukan investasi. Kemudian variabel X yang ketiga, efikasi keuangan, merupakan keyakinan individu akan kemampuannya dalam mengelola keuangan untuk mencapai tujuan finansial yang telah ditetapkan. Yang terakhir, untuk variabel X terakhir, influencer keuangan merupakan individu yang memiliki jumlah pengikut relatif banyak serta mampu mempengaruhi pengikutnya melalui penyampaian saran atau rekomendasi keuangan. Dan berikut adalah referensi penelitian terdahulu yang diambil dari masing-masing perwakilan dari variabel. Yang pertama, hasil penelitian dari Paramita dan Paramita. Literasi keuangan, pendapatan, dan preferensi risiko berpengaruh positif secara parsial dan simultan terhadap minat investasi emas. Kemudian, hasil penelitian dari Johan dan Azarian, persepsi risiko berpengaruh negatif terhadap minat investasi emas digital generasi Z. Sedangkan financial self-efficacy berpengaruh positif terhadap minat investasi emas digital generasi Z. Yang ketiga, dari penelitian Kutri dan Syafrida, financial self-efficacy, motivasi investasi, dan finansial teknologi berpengaruh positif terhadap minat investasi emas digital generasi Z. Kemudian, hasil penelitian dari Taskia dan Wijayanti, influencer keuangan dan literasi keuangan berpengaruh positif terhadap minat investasi generasi milenial. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Theory of Planet Behavior yang dipakai dalam penelitian ini dalam mengukur minat atau niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan dipengaruhi oleh adanya sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Sikap terhadap perilaku merupakan penilaian individu terhadap suatu tindakan yang dipandang sebagai sesuatu yang positif atau sebaliknya. Kemudian norma subjektif adalah dorongan sosial atau referensi dari lingkungan sekitar yang mempengaruhi niat individu untuk berperilaku. Kemudian persepsi kontrol perilaku merupakan persepsi individu mengenai kemudahan atau kesulitan untuk melakukan suatu perilaku. Dan faktor-faktor yang membentuk minat ini dicerminkan melalui variabel X yang dapat dilihat pada S1 literasi keuangan, persepsi risiko, efikasi keuangan, dan influencer keuangan. Dari variabel X ini akan mempengaruhi minat investasi emas digital. Literasi keuangan mempengaruhi minat investasi emas digital melalui pengetahuan keuangan dan sikap keuangan yang dimiliki. Kemudian persepsi risiko mempengaruhi minat investasi emas digital melalui pandangan individu terhadap risiko investasi emas digital. Efikasi keuangan mempengaruhi minat investasi emas digital melalui kepercayaan diri individu dalam mengelola keuangannya. Dan yang terakhir, influencer keuangan mempengaruhi minat investasi emas digital melalui informasi atau edukasi investasi melalui media sosial. Kemudian, hipotesis penelitian dan kerangka konseptual. Untuk hipotesis yang pertama, literasi keuangan berpengaruh positif terhadap minat investasi emas digital mahasiswa. Hipotesis kedua, persepsi risiko berpengaruh negatif terhadap minat investasi emas digital mahasiswa. Yang ketiga, efikasi keuangan berpengaruh positif terhadap minat investasi emas digital mahasiswa. Kemudian influencer keuangan berpengaruh positif terhadap minat investasi emas digital mahasiswa. Selanjutnya masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif sebab akibat. Kemudian populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa akuntansi di perguruan tinggi negeri yang berada di Jakarta, yakni UNJ dan UPNPJ, khusus angkatan 2022 sampai dengan 2023. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu pengambilan sampel berdasarkan kriteria. Untuk kriteria yang pertama adalah telah menempuh mata kuliah manajemen keuangan, dan kriteria yang kedua adalah telah melaksanakan PKL atau magang. Untuk teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner melalui online di platform Google Form. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 1.040 mahasiswa dengan sampel 285 berdasarkan tabel Craigie dan Morgan.
Selanjutnya adalah operasionalisasi variabel. Untuk variabel Y, minat investasi, yang pertama, keinginan mencari tahu tentang suatu investasi, yang kedua, meluangkan waktu untuk mempelajari, yang ketiga, bersedia untuk mencoba investasi. Untuk variabel X1, literasi keuangan, indikator yang pertama yaitu financial knowledge, yang kedua financial behavior, dan yang terakhir adalah financial attitude. Untuk variabel X yang kedua, persepsi risiko, indikator yang pertama adalah ketidakpastian di masa depan, yang kedua mengalami kerugian, yang ketiga pemikiran bahwa beresiko. Untuk variabel X yang ketiga, yaitu efikasi keuangan, yang pertama ada magnitude, yakni tingkat kesulitan tugas, yang kedua ada generality atau luas bidang tugas, dan yang terakhir adalah strength atau kemampuan keyakinan. Dan variabel X yang terakhir yaitu financial influencer. Indikator yang pertama adalah financial influencer effect, yang kedua influencer expertise, yang ketiga influencer trustworthiness, yang keempat ada influencer effectiveness, dan yang kelima ada influencer similarity. Kemudian untuk teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partial Square Structural Equation Modeling atau PLSM dengan menggunakan aplikasi Smart PLS versi 4.0. Untuk tahapan teknik analisis data yang pertama melakukan evaluasi outer model, yaitu untuk menguji validitas konvergen, validitas diskriminan, dan yang terakhir adalah reliabilitas. Kemudian evaluasi model yang kedua yaitu inner model untuk menguji multikolenialitas, koefisien determinasi, effect size, dan yang terakhir menguji signifikansi hipotesis melalui proses bootstrapping. Demikian pemaparan proposal skripsi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.